Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Melinda STMT, salah satu dosen pengajar yang berada di Prodi S1 Teknik Lingkungan, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram, atau yang disebut dengan STTL Mataram. Izinkan pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan menjadi prasyarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun bidang keahlian saya itu adalah di rekayasa pengolahan air limbah. Dengan mata kuliah yang saya ampu, ada beberapa mata kuliah, antara lain Mekanika Fluida 1, Mekanika Fluida 2, Mekanika Tanah, Menggambar Teknik, Pengoperasian Air Bersih dan IPAL, serta Sistem Penyaluran Air Limbah. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan gambaran perkuliahan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Penyaluran Air Limbah, di mana mata kuliah Sistem Penyaluran Air Limbah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 5 di STTL Mataram, yang dimana memiliki bobot kredit 3 SKS. Deskripsi mata kuliah Sistem Penyaluran Air Limbah itu adalah mahasiswa mempelajari mengenai perhitungan kuantitas air limbah dari berbagai sumber air limbah, perhitungan dimensi saluran air limbah, perencanaan bangunan perlintasannya, perencanaan penanaman atau pemasangan pipa dan bangunan pelengkap, profil hidrolis, pompa, dan instrumentasi. Adapun pada mata kuliah Sistem Penyaluran Air Limbah, itu capaian pembelajarannya diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa memiliki kompetensi, mampu mendesain sistem penyaluran air limbah skala kota, lengkap dengan instalasi pendukungnya, mampu menentukan area pelayanan dan metode pengaliran air limbah, apakah menggunakan gravitasi atau menggunakan pompa, mampu menghasilkan konsep rancangan sistem penyaluran air limbah, bangunan penunjang, serta operasi dan pemeliharaannya, mampu menentukan kriteria perencanaan pada perencanaan desain sistem penyaluran air limbah, mampu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi dengan benar, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi, mampu menyampaikan hasil rancangan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan kaidah yang benar, dan diharapkan mahasiswa mampu merancang sistem SPAL atau saluran pembuangan air limbah secara kerja tim. Pada sistem penyaluran air limbah, saya menggunakan metode pembelajaran berupa ceramah, yang kedua adalah tanya jawab, yang ketiga adalah studi kasus, dan yang keempat adalah kami kunjungan ke lapangan, di mana supaya tujuannya adalah membuka wawasan mahasiswa ya, di mana kita mengambil sekaligus di situ adalah studi kasus, di mana tempat lokasi yang sistem penyaluran air limbahnya berhasil, katakan berhasil, dan di mana sistem penyaluran air limbahnya yang tidak berhasil. Dan yang terakhir adalah metode yang saya berikan itu adalah berupa tugas perencanaan atau yang disebut adalah tugas besar. Adapun pada mata kuliah Sistem Penyaluran Air Limbah, pokok bahasan yang saya berikan ke mahasiswa itu adalah yang pertama, mahasiswa mengenal beberapa sistem penyaluran air limbah. Antara lain, sistem yang kita ketahui adalah sistem terpisah, ada sistem penyaluran air limbah dengan sistem campuran, ada sistem penyaluran air limbah dengan sistem setempat, dan ada sistem penyaluran air limbah dengan sistem terpusat. Ada juga sistem penyaluran air limbah di mana kita sering mengenal dengan sistem full sewage atau sistem penyaluran terpisah, dan sistem riol ukuran kecil atau small bore sewer, dan sistem riol dangkal atau yang disebut dengan biasa shallow sewer. Pembahasan yang kedua adalah
mengenai tentang masuk ke ranah penentuan area pelayanan dan sub-area pelayanan, kriteria perencanaan sistem penyaluran air limbah, di mana pada tahap ini kita pasti akan memerlukan data, yaitu berupa data topografi. Yang selanjutnya adalah pokok bahasanya itu adalah saya mengajarkan tentang perencanaan sistem penyaluran air limbah dan bangunan penunjangnya serta operasi pemeliharaannya. Di mana pada tahap perencanaan sistem penyaluran air limbah ini saya memberikan tentang perhitungan timbulan air limbahnya, baru masuk ke perencanaan subsistem pelayanannya, baru masuk ke perencanaan subsistem pengumpulannya, baru ke perencanaan pipa alirannya, apakah akan menggunakan gravitasi dan bertekanan, serta tata letak sistem jaringan IPAL-nya. Tidak lupa pula yang harus kita berikan ke mahasiswa untuk pokok bahasan, yaitu mengenai norma, standar, pedoman, kriteria sistem penyaluran air limbah, dan persyaratan perundang-undangannya, antara lain ya seperti sama-sama kita ketahui, PP nomor 22 tahun 2021, salah satunya tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, P68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Pokok bahasan juga yang saya sampaikan adalah tentang pemilihan sistem SPAL, perhitungan dimensi pipa, dan penetapan jenis dan jumlah fasilitas penunjang SPAL. Jadi berikut tentang pokok bahasan yang saya ajarkan pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu sistem penyaluran air limbah. Izinkan pada video pembelajaran kali ini, saya pula menyampaikan bagaimana sistem pembelajaran yang saya berikan ke mahasiswa, baik di kelas dan pada saat kami kunjungan ke lapangan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Dengan kabar yang sehat. Pertemuan kali ini kita bahas untuk timbulannya sesuai dengan yang sudah disampaikan ya. Pekan lalu kita sudah bahas tentang pengertian atau pendahuluan ya. Sebelum kita menggunakan bulan air limbah, kita refresh dulu ya. Oke, kita refresh dulu. Kemarin sudah Ibu sampaikan ya, pendahuluan tentang pengertian penyaluran. Terus mengapa kita perlu mengelola air limbah tersebut. Sekarang kita refresh kembali sampai sini. Kenapa kita perlu mengelola air limbah? Udah? Karena kalau kita jualan dengan baik itu dapat kembali airnya. Oke, baik. Ya, ini. Dapat juga mengakibatkan dari penyakit diare. Oke, baik. Ya, Imam. Dapat bisa menghilangkan tanam. Oke. Ya. Siapa lagi? Ada yang bisa? Oh, bisa baca badan air. Wah, orang yang suka tidur nih. Dan jagoan aja ya. Kita refresh kembali lagi. Itu ya apa yang disampaikan oleh teman-teman. Sistem penyaluran air limbah itu kan ada 4 ya. Tapi utamanya ada 2 ya. Berarti sistem itu tadi ada 4 ya. Kita refresh dulu ya pertemuan yang kemarin ya. Sistem pertama, Uli. Sistem terpisah, terus sistem penyaluran, sistem campuran, sistem jaringan, sistem setempat, sistem terpusat. Part on-site ya. Sistem terpusat. Terpusat. Ya. Tadi udah dibilang sistem terpisah. Silakan.
Sistem pengumpulan air limbah yang terpisah dari sistem penyaluran air hujan. Berarti dia terpisah dari antara air hujan dengan air dari limbahnya. Sistem campuran yaitu sistem pengumpulan dan limbah yang dicampur dengan penyaluran air hujan. Oke, berarti antara air hujan dan air limbah itu dicampur. Ini adalah sistem untuk yang campuran. Sistem onsite. Silakan. Kita ini mengatakan tadi barang itu di lokasi sumbernya Langsung di lokasi sumber. menggunakan TPT Ya, biasanya ini adalah set TPT TPT. untuk pengolahan gitu juga. Oke. Yang terpusat siapa yang bisa? Satu lagi? Ya, silakan. Sistem Shipa ya. Ya, silakan Shipa. Sistem terpusat atau offsite. Sistem ini mengumpulkan air limbah dari berbagai sumber dan mengalirkannya melalui jaringan ketertipaan ke satu lokasi instalasi pengolahan atau IPA. Ini biasa disebut IPA komunal ya. Jadi dia disatukan. Oke. Timbulan air limbah itu adalah dasar perhitungannya itu adalah kebutuhan air bersih. Di air limbah itu sama dengan 60 sampai 80% dari kebutuhan air bersih. Berarti yang dibutuhkan adalah di air bersih. Untuk perhitungan air bersih, siapa yang tahu? Bebas ya. Sama yang tahu apa yang dibutuhkan untuk bisa menghitung air bersih? Yuk, untuk air bersih siapa? Dasar perhitungannya dari mana? Kita harus tahu apa? Kita sudah ada. Ayo. Dasar perhitungan air bersih. Ayo. Kita. Di air bersih. Di air minum. Berarti kita harus tahu apa? Jadi air pemakaian air minum kan tapi iya, pemakaian air. Pemakaian air itu dihitung berdasarkan apa? Orang. Jadi kita harus tahu apa? Jumlah penduduk. Ya, ini wajib ya. Jadi kita harus tahu jumlah penduduk. Atau disebut kalau kita merencanakan suatu kawasan berarti jumlah layanan. Ya. Ini adalah kalau hitung kawasan itu adalah jumlah penduduk. Kita harus tahu atau jumlah yang layanan, jumlah yang kita harus layani. Jadi sebelum kita buatkan itu kita hitung ya, sorry, untuk bentuk timbulan air limbahnya. Berarti kalau kita sudah tahu jumlah penduduk itu bisa ditemukan dari mana datanya? Siapa yang tahu? Mari disampaikan, ada dua. Data sumber sama data primer. Ya, kalau data primer dari mana? Dari kantor desa, ya, atau kita survei langsung sendiri, ya. Itu yang dimaksud dengan data primer, ya, jadi aktualnya. Sedangkan kalau kita data sumber statistik, ya itu bisa statistik ya. Sebenarnya yang data dari desa aku itu bisa dinamakan datanya dari data sumber ya. Data primer itu kita survei langsung ya. Kita melihat, menghitung itu yang dinamakan sama data primer. Data sumber itu yang kita tidak melaksanakan survei langsung. Berarti kita ngambil dari data dari desa itu masuk ke data primer, tidak data sumber dari desa, dari BPS itu semua adalah data sekunder. Untuk kita sudah tahu jumlah penduduk, maka kita tahu pemakaian air per orang. Siapa yang tahu standarnya? 120. Ini untuk ya ketentuan berdasarkan CK ya, CK kalian ya, kita punya. Tetapi tergantung nanti apa yang kita akan desain, ya.
Misalkan kalian buat pimpanya adalah kalau kalian hitung bukan untuk kebutuhan per orangnya, tetapi dia ternyata kawasan kalian itu buat pimpanya rumah sakit. Gimana caranya? Berarti ada keutamaan sendiri, bukan jumlah orang. Sekarang kita lihat daftarnya. Dasarnya, untuk menyampaikan ya, dasar untuk kita mengetahui daripada kebutuhan atau kematian air minum selain dari CK itu adalah SNI 03 7065 2005. Itu tentang tata cara perencanaan sistem plumbing. Nah, di sini kita lihat. Di situ kelihatan kalau untuk rumah tinggal 120. Tapi kalau misalnya disuruh merencanakan sekolah atau rumah sakit, itu ada 500 liter per tempat mati untuk pasien. Berarti yang diketahui bukan jumlah pasien, tapi jumlah bed yang ada di rumah sakit. Nah, kalau asrama, maka yang dileno adalah penghuni daripada asrama tersebut. Nah, jadi berdasarkan kalau misalkan restoran, apa yang dilihat? Siswa. Ayo, berapa di mahasiswa? Restoran. Kalau restoran kos ke siswa iya dia kan bangun gedung untuk menyiapkan berapa kursi kapasitas maksimalnya itu ya restoran. Oke, kalau gedung serbaguna sama, jadi yang dilihat adalah itu ya yang seksi sebelah kanan. Oke. Oke, kita coba sekarang untuk perhitungan kita mulai. Dan kalau bisa dibuka. Kita mulai ya. Kita coba simulasi untuk sampai perhitungan dari puncak dulu ya. Tidak usah banyak-banyak, kita hitung dari puncak dulu. Misalkan kita pakai sebelah penunjuknya. Ini ada berapa ekor laptop? Satu yang murah 2, berarti satu laptop bisa nanti sementara 3 ya. Ini yang gabung putranya sama-sama 3 berarti ya. Ini sama 3 Linux gabung sama putra 6 gabung sama putra. Ini kan buat kita pakai tinggal kami sama Syifa. Syifa mesti gabung ke Yui, kami gabung ke Ahliawati ya. Nah, tengahnya saja. Nah, apa? Saya kan saya. Enggak apa-apa, oh boleh, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Oke. Kalau untuk yang putra, kita coba ulang dulu, masukkan dengan angka 1050 ya. Kalau yang Rivaldi itu jumlah penduduknya masukin 1100. Yang Ahliawati gabung sama Utami ya, itu masukin jumlah penduduknya 1150. Terus si Syifa sama Yuli gak apa-apa, jadi dua-dua ya, walaupun sama-sama bawah tapi gak apa-apa. Si Ibu Yulinya sama, kita nyoba ya. Itu pakai 1.200. Terus yang Teddy itu pakai 1.250 ya. Itu sampai debit puncak harian. 2 metode dipakai gak apa-apa, yang ND sama yang TST ya. Yang beda ya. Kita coba, kalian coba masukkan ke dalam suatu rumusan. Jadi itu adalah yang pertama di air minum, yang kedua di air limbah, di puncaknya sama, di air limbah sampai di puncaknya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3 galon ya, masing-masing buat ini.
Coba. Atau enggak? Kenapa? Dia apa? Oh, boleh pakai bareng sama si sapinya, kan ini bisa digabung ya. Ininya satunya pakai ini, ya ininya ini gabung sama ini gitu seperti itu. Jadi coba. Berapa hasilnya? Coba ya, masukkan ke dalam ini. Sudah. 1, 2, 3, 4. Kita kolom ya. Di P-nya ya. Di sini P-nya ya. P0-nya ya. P-nya atau jumlah penduduknya ya. Ada yang 1.100, ada yang 1.150, ada yang 1.200, ada yang 1.200. Hitung di air minum. Di air limbah. Ini untuk rumah tangga dulu ya. Kita coba itu ya. Gak usah pakai untuk restoran dan sebagainya dulu. Kita coba untuk pakai rumah tangga. Di puncak. Ya. Kita sudah berhasil. Yang lain sudah, gimana Yuli? Susah? Coba dulu. Nah, dia langsung. Faktor punca, kan ada rumusnya tadi. Nah, oke, ini sudah berhasil, ya. Oke. Dan gas aja airnya ada. Jadi yes, Tami memilih tidak. Wow, Tami kecil tapi berbuah. Terus ya, keren gas ya. Gimana pagi? Lo, sama kayak ya. Ya, semua sudah ya? Berlalu ya? Oke.
Berarti semua sudah dapat sampai di puncak, oke? Kita teruskan ke perhitungan. Oke, jam berapa ini? Udah habis ya? Oke, kalau sudah berarti kita sambung ke pertemuan pekan depannya. Kita langsung masuk nanti ke perhitungan selanjutnya. Ciri integrasi, pembukaan, saluran, panjang, dan sebagainya ya. Oke. Udah tahu? Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau begitu, tunggu akhiri sampai di sini pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalaupun misalkan ada yang lolos lumpurnya, di sini ada kita olah lagi dia, Bu. Iya. Nah, ini kan. Anu lagi ya hidup ini. Mesin ada kan? Blowernya di sini aerotnya. Ya, blowernya. Iya sih. Lain biasa lah kayak. Iya. Nah, kalau saya sudah biasa. Ini mainannya tiap hari kali. Harus masuk menaruh elevasi. Ya, pagi. Kalau tidak, dia berbalik ke rumahmu, Feby. Dia berbalik. Kita bawa inilah dia tempat inletnya. Nggak tahu Pak. Ini nggak biasa selalu. Iya. Biasa. Itulah apa yang kalian makan dan gini jadinya. Ini hasilnya. Walaupun makanannya ini hasilnya. Ini hasil kalian ini semua. Ya, kayaknya buat ingin melekat di kalian. Hasil kalian. Kalian bawa kemana-mana. Masa ada yang BAB kan ada. Kembung deh. Ada BAB. Oh, sudah. Di dua ini dia bisa di sini bisa juga di sini. Jadi bisa dibalikin. Artinya kalau dia misalkan kita lihat ada kotor misalkan, kita kembalikan lagi kita. Disaring lagi berarti. Ditarik lagi ulang. Jadi sini dia. Yang di sini outletnya yang kecil ini. Yang ini. Ya. Outlet. Nah jadi baru buang ke sini. Ya untuk air tampungnya. Ya, air tampungnya. Jadi kalau di sini kan bisa kita ambil air ini untuk nyiram-nyiram loh. Ya untuk siram tanam. Untuk siram-siram tanaman itu. Alhamdulillah tidak masalah kok. Oh, malah subur, Pak. Iya, betul. Bapak malah subur dapat. Subur. Dibawa ke areal bawah. Ternyata dia harus nge-cross, berarti ini namanya nge-cross section. Dia nge-cross ke sana, dia ke arah sana. Nanti dia ketemu sama yang tadi di terminal yang di sana tadi. Ya, itu yang digabung langsung masuk ke kemana? Pengelolaannya tadi, ke ipalnya tadi. Ya, ke ipalnya tadi di sana. Dimasuk ke shelternya ya. Ini Bu, yang ini dia. Settler. Ini Settler. kan dia nge-cross ke sana, kan jadinya Oke. dia lurus gitu. Nanti elevasinya itu kan rumah gitu. Iya, elevasinya harus kita mainkan. Harus dia lebih tinggi di sana bukan ngambil. Kalau kelihatan aja dari sini kamu pandangi, pasti itu jauh lebih rendah. Dia agak nurun. Ya, dia harus. Kenalin. Ada yang dari sini, kalau dari sini nggak ada. Kadang sampai 5 berderet. Nggak ada rumah kamu. Jadi bak kontrol ini semakin dalam, ada dia. Ada airnya Pak? Ada ya, tapi dia nggak jalan. Ada yang penuh, ada yang nah. Mungkin ada.